Setelah Malaysia out, saudara-saudara, Vietnam juga dipastikan gagal ke Piala Asia U20 setelah dikalahkan Suriah 0-1 lewat gol bunuh diri pemain yang namanya Nguyen. Itu berarti Asia Tenggara hanya diwakili Indonesia dan Thailand, saudara-saudara. Tetapi juga, saudara-saudara, kalau Indonesia mainnya masih seperti lawan Yaman, masih seperti lawan Timor Leste, ya saya rasa nanti akan jadi bulan-bulanan, saudara-saudara. Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin, kita obrolin yang gak jelas. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax. Semuanya hanya berdasarkan kenyataan, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 itu telah berakhir, telah resmi berakhir, dan 16 tim yang memastikan diri lolos itu sudah ditentukan, saudara-saudara, berdasarkan 15 negara melalui perjuangannya, melalui kualifikasi, sementara satu negara sebagai tuan rumah, Cina, sudah memastikan lolos terlebih dahulu. Selain Cina, saudara-saudara, yang sudah dipastikan lolos ya Syria, kemudian Uzbekistan, Korea Selatan, Arab Saudi, Korea Utara, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, kemudian Qatar, Yaman, Kirgistan, Australia, Thailand, dan Jordania. Dari 16 negara itu peserta, saudara-saudara, hanya 4 negara yang belum pernah juara. Misalnya Yaman, Kirgistan, Australia, dan Jordania. Sementara sisanya sudah pernah juara Piala Asia U20, termasuk Indonesia yang pernah menjadi juara tahun 1961. Sementara Korea Utara itu menjadi negara yang paling banyak juara lah, saudara. Banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Korea Selatan, saudara, maaf. Korea Selatan itu negara yang paling banyak juara. Dan itu berarti, saudara-saudara, itu berarti Asia Tenggara, ASEAN, komunitas kita ini ya, di Asia Tenggara, komunitas ASEAN, itu hanya diwakili oleh 2 negara. ASEAN ya, ASEAN minus Australia, kita nggak usah masukkan Australia dulu, tetapi ASEAN saja. Itu berarti ada 2 negara, yaitu Indonesia yang memastikan diri menjuarai grup F, dan Thailand, saudara-saudara. Thailand itu menjadi salah satu dari runner-up terbaik. Nah, peringkat keempat di runner-up terbaik. Dari 5 runner-up, dia peringkat keempat. Beruntunglah, saudara-saudara, dengan 6 poin. Dia berada di atasnya Jordania yang juga mendapatkan 6 poin. Jadi Thailand ini karena selisih golnya lebih bagus, saudara-saudara. Saudara-saudara, tadinya Asia Tenggara itu punya potensi untuk meloloskan 5 wakil, saudara-saudara. Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Itu terjadi setelah Kamboja sempat mengalahkan Bahrain. Tetapi kemudian, Bahrain menang lawan Nepal, sehingga head to head-nya menang Kamboja. Tetapi pada pertandingan terakhir, Kamboja justru bermain imbang dengan Cina Taipei. Itu otomatis dia gagal, dan Bahrain
Bahrain juga kemudian pertandingan terakhir juga hasilnya lumayan. Sementara walaupun Bahrain pada akhirnya juga gagal lolos saudara-saudara, karena itu Uzbekistan yang lolos di situ. Kemudian di Vietnam ini Malaysia itu juga lebih tragis karena dia dikalahkan oleh Tajikistan lewat gol yang mendebarkan di menit ke-90 plus 5, dan itu kekalahan itu membuat Malaysia otomatis masuk kotak, walaupun pada akhirnya Tajikistan juga tidak berhasil lolos. Yang lolos dari grupnya Malaysia hanya Korea Utara. Sementara Vietnam saudara-saudara itu yang paling baru, itu juga sama tragisnya seperti kegagalan Malaysia. Bedanya ini golnya ini bukan gol di menit ke-90 plus 5, tetapi di menit ke-77. Menit ke-77 hanya saja ini adalah gol bunuh diri. Gol bunuh diri oleh Nguyen. Nguyen saudara-saudara, pemain Vietnam. Nguyen Ngoc Chen. Nguyen Ngoc Chen itu gol bunuh diri di menit ke-77. Wah, ini tragis juga. Padahal saudara-saudara, ya Vietnam ini kalau dia hanya skor imbang saja saudara-saudara, itu dia punya peluang lolos karena poinnya 7. Dan itu berarti dia akan menjadi berada di peringkat keempat klasemen runner up, menggusur Jordania. Jordania akan out, kemudian Vietnam akan ada di atasnya Thailand. Tetapi ternyata ini kalah. Ya hampir mirip dengan Malaysia kemarin tragisnya. Kalau Malaysia itu kalau dia imbang saja itu dia punya potensi besar untuk lolos saudara-saudara. Potensi besar untuk lolos setidaknya dari hitung-hitungan selisih gol dengan Korea Utara nantinya ketika pertandingan itu. Tetapi ya sepak bola kan seperti itu saudara-saudara. Tragis sehingga Vietnam dan Malaysia dipastikan out, sementara Indonesia dan Thailand lolos saudara-saudara. Congratulations. Meski lolos Indonesia lolos, itu ada banyak sekali pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan sebelum turnamen. Jadi masih ada waktu. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Turnamennya Februari itu masih banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan, diselesaikan saudara-saudara. Kenapa? Kalau permainan yang ditunjukkan Timnas Indonesia U20 ini, tim asuhan Indra Safri ini menunjukkan permainan seperti saat pertandingan melawan Yaman. Mohon maaf saudara-saudara, mohon maaf dengan segala hormat, dengan segala respek, mohon maaf. Kalau cara mainnya seperti Yaman itu mohon maaf. Kita akan jadi bulan-bulanan nanti di Piala Asia. Kalau kita mainnya seperti waktu melawan Maladewa di babak pertama, mohon maaf. Kalau mainnya waktu seperti Timor Leste di babak kedua, mohon maaf saudara-saudara, mohon maaf. Jadi tim ini tuh cenderung selalu mengalami penurunan. Ketika di pertandingan pertama itu mereka selalu menang misalnya, atau tampil bagus, atau menang lah sudah. Belum tentu mainnya bagus ya. Pokoknya menang itu dia grafiknya itu cenderung menurun. Walaupun pertandingan kedua menang itu juga mainnya gitu deh. Kemudian di pertandingan ketiga lebih parah lagi. Waktu di turnamen di Seoul juga gitu kan, kita menang di pertandingan pertama lawan Argentina, tetapi setelah itu pertandingan kedua ketiga lemah. Ini waktu melawan Yaman itu juga sama. Saudara-saudara perhatikan itu kalau Indonesia ini saya tuh heran ya. Timnya Indra Safri ini U20 ini mainnya biasa-biasa saja, tetapi keberuntungan itu lebih banyak berpihak. Jadi ya kalau di sepak bola itu keberuntungan dibutuhkan, tetapi kalau selalu mengandalkan keberuntungan itu juga nggak mungkin saudara-saudara, nggak mungkin. Keberuntungan kalau sekali dua kali itu masih wajar karena sepak bola itu seperti itu. Tapi kalau selalu mengandalkan keberuntungan ya mohon maaf. Dan ini yang terjadi waktu melawan Yaman saudara-saudara lihat itu statistiknya ball possession memang Indonesia menguasai, tetapi kalau lihat dari bagaimana Yaman menekan, itu kesulitan sekali pertahanan Indonesia, saudara. Itu beruntung sekali waktu itu Jens Steffen bisa memanfaatkan satu peluang di akhir babak pertama, kemudian jadi gol. Dan sayangnya itu hanya bertahan beberapa menit saja sebelum Yaman kemudian membalas dengan skor 1-1. Dan kalau di babak kedua itu lebih beruntung Yaman, saudara-saudara. Mungkin Indonesia bisa kalah, saudara-saudara. Dan Indonesia kalah ya nggak tahu bisa lolos apa tidak karena hitung-hitungan runner up. Dan statistiknya juga menunjukkan Yaman punya 12 shoot, saudara-saudara, 12 shoot dengan 4 diantaranya on target. Sementara Indonesia hanya menghasilkan 8 shoot dengan 3 yang on target, saudara-saudara. Walaupun ball possession-nya menang Indonesia, saudara.
memperbaiki variasi taktik, variasi strategi cara bermain yang tidak ya, kalau dilihat cara bermainnya juga kadang masih sering pemain sering individualisnya masih timbul, masih sering membawa bola sendiri, dribble bola masih belum bisa belum bisa tahu kapan harus mengumpan, kapan harus menendang, kapan harus mendribble bola. Itu harus diperbaiki semua itu saudara-saudara, menurut saya di sisa waktu yang berapa bulan ini, 3-4 bulan ini harus diperbaiki. Selain itu juga yang paling krusial dan mendesak itu ya tentu saja realisasi pemain-pemain keturunan. Itu bagaimana kelanjutannya? Apakah hanya Jens Reven aja seorang yang akan menjadi pemain keturunan Indonesia di Piala Asia nanti, Piala Asia U20, atau ada tambahan lagi? Karena waktu tulung turnamen kan saudara-saudara juga lihat ada beberapa pemain keturunan Belanda yang sekarang ada di Belanda itu juga sempat mengikuti pertandingan di situ. Misalnya seperti si Tim Gapens, kemudian Dion Max, kemudian si Mauresmo, Hinoke Mauresmo. Itu bagaimana saudara-saudara kelanjutannya itu bagaimana? Kemudian seperti si Chowian Damanik, pemain yang di Lausanne, Swiss. Di Lausanne, Swiss itu bagaimana kelanjutannya? Apakah itu mau dilanjutkan prosesnya menjadi warga negara Indonesia atau tidak? Karena menurut saya penampilan mereka itu sebenarnya lumayan bagus lah. Chowian Damanik itu juga lumayan bagus, usianya masih 17 tahun, masih masa depannya masih bagus. Dion Max juga bagus, Tim Grapen, Hiros Mauresmo, Hinoke Mauresmo itu juga bagaimana. Tapi dengar-dengar Hiros Mauresmo itu darah Indonesianya itu bukan dari kakeknya, tetapi dari buyutnya. Sehingga berdasarkan regulasi FIFA itu sudah kesulitan, tidak memungkinkan. Nah, itu saya nggak tahu, mungkin bisa digugat ke pengadilan arbitrase internasional sport, ke CAS atau apa, saya nggak tahu. Tetapi ya itu maksud saya adalah, intinya adalah realisasi pemain-pemain keturunan ini yang kemarin ikut tulung turnamen itu bagaimana. Kalau memang mereka dianggap tidak cocok ya saya rasa kok enggak ya, mereka penampilan lumayan lah. Dan kalau itu mereka bisa diberi paspor Indonesia, itu akan memberikan dampak yang menurut saya cukup bagus nanti ketika Piala Asia U20 saudara-saudara. Halnya di timnas senior asuhan Indra Syafri, saudara-saudara, kebutuhan pemain-pemain keturunan di tim U20 ini juga penting, saudara-saudara. Walaupun U20 itu bukan tujuan utama ya, bukan tujuan utama. Ingat, sekali lagi harus digarisbawahi, timnas U20 itu bukan tujuan utama. Ini hanya sasaran antara, karena tujuan utama nanti adalah senior. Walaupun ini bukan tujuan utama, tetapi tetap saja kalau kita punya semakin banyak pemain keturunan yang bermain sejak junior, itu akan bagus untuk masa depan sepak bola Indonesia ke depannya. Jadi nanti nggak akan ada lagi kontroversi ketika di senior tiba-tiba berganti paspor, enggak. Tetapi ada alasan bahwa anak-anak ini sudah main membela Indonesia sejak junior, itu bagus. Dan menurut saya itu harus ditambah, saudara-saudara. Dengan pemain-pemain yang sudah sempat diseleksi itu harus, menurut saya itu realisasikanlah. Karena kalau kita bicara Piala Asia U20 nanti, saudara-saudara, kalau kita hanya mengandalkan pemain-pemain yang sekarang, pemain-pemain Indonesia yang sekarang, kok menurut saya agak berat, saudara-saudara, agak berat, saudara-saudara, agak berat. Bukannya saya merendahkan ya, karena memang itu faktanya beberapa pemain kita memang mereka anak-anak ini bagus, tetapi pemahaman mereka kadang ini ya, seperti yang saya bilang tadi, kadang mereka masih sering melakukan kesalahan. Itu yang harus dihindari. Mereka masih sering belum bisa memutuskan. Nah, itu permasalahannya ada di situ, keputusan. Itu berarti kan ada di intelijensia, ada di experience. Mereka belum bisa memutuskan kapan harus menendang, kapan harus menggiring bola, kapan harus passing. Mereka juga belum bisa memutuskan kapan harus menekel bola, mengambil bola, kapan harus cukup membayangi saja, kapan mengulur waktu, kapan melakukan manuver. Itu mereka belum bisa. Dan saya rasa kalau ada pemain tambahan, pemain keturunan yang kemarin ikut tulung turnamen, pemain-pemain keturunan Belanda ini, kawan-kawannya Jens Reven, saya rasa itu akan jauh sedikit banyak akan lebih membantu saudara-saudara. Saudara-saudara, penting sekali untuk membuat timnas ini kompetitif. U20 ini, anak-anak U20 ini kompetitif nanti ketika Piala Asia U20 digelar di Cina
pada bulan Februari. Tanggal 6 sampai 23 Februari 2025. Penting sekali. Karena apa, saudara-saudara? Karena ini pertama, karena ini adalah ajang untuk kualifikasi ke Piala Dunia U20 tahun 2025 di Chile, saudara-saudara. Nanti akan ada 4 tim ya. 4 tim dari Asia, 4 tim dari Piala Asia U20 ini. Berarti semifinalis. 4 semifinalis yang akan lolos ke Piala Dunia U20 di Chili. Dan kita nggak tahu, ini drawingnya belum dilakukan, dan kalaupun nanti akan dilakukan, otomatis akan ada pembagian pot terlebih dahulu, dan siapapun lawannya bisa dipastikan ini akan menjadi lawan yang berat. Lawan yang berat. Kalau kita ketemu Jepang ya wassalam. Kalau kita ketemu Korea lagi ya wassalam. Kalau kita ketemu Thailand, kita aja waktu itu di Seoul itu kita kalah dari Thailand kan. Jadi ya ini butuh perbaikan, butuh perlakuan. Saya nggak usah digelar tur Nusantara, nggak perlu lagi. Itu sudah cukup sekali itu dulu tahun 2013, 2014 itu cukup sekali. Yang penting adalah ya pemusatan latihan, oke lah. Kemudian training center, oke. Training camp. Kemudian uji coba juga oke. Tapi uji coba juga yang dengan tim nasional. Ya, tim nasional sesama peserta Piala Asia, oke lah. Tetapi mungkin saja itu uji coba itu baru bisa dilakukan nanti setelah bulan Januari atau bulan Desember. Tetapi yang jauh lebih penting sekarang ya itu tadi, memperbaiki semuanya, khususnya mengenai keberadaan pemain-pemain keturunan. Nah, mumpung masih ada waktu, saudara-saudara, mumpung masih ada waktu, jangan sampai tim ini nanti hanya jadi penggembira, hanya jadi cadangan mati. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Panjang sekali, lebar sekali. Kita sudah memperbincangkan semuanya dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur. Dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita kulik-kulik semuanya, saudara-saudara, semuanya tentang kualifikasi Piala Asia U20, tentang tim-tim yang dipastikan lolos, saudara-saudara. Dari Asia Tenggara ada 2 tim yang sudah pasti ya karena sudah selesai yang akan tampil di Piala Asia U20 tahun 2025, yaitu Indonesia dan Thailand, saudara-saudara. Indonesia dan Thailand lolos. Indonesia sebagai juara grup, sementara Thailand sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Sementara Malaysia sudah dipastikan kandas terlebih dahulu. Kamboja juga sudah dipastikan gagal. Dan yang terbaru, yang paling terkini adalah Vietnam juga dipastikan gagal setelah kalah dari Syria. Padahal Vietnam ini sebenarnya cukup bermain imbang, saudara-saudara. Kalau dia bermain imbang saja, poinnya 7, dia akan lolos. Dan dia akan menggeser Jordania. Dan itu berarti Thailand, Vietnam, dan Indonesia lolos. Tetapi karena Vietnam kalah, ya otomatis lolos, saudara-saudara. Indonesia dan Thailand akan tampil bersama dengan tuan rumah Cina, kemudian Uzbekistan, Korea Selatan, Arab Saudi, Korea Utara, Iran, Irak, Jepang, Qatar, Yaman, Kirgistan, Australia, dan Jordania, saudara-saudara. Walaupun Indonesia lolos, saudara-saudara, walaupun Indonesia lolos akan tampil di Piala Asia U20 2025 bulan Februari tahun depan di Cina, saudara-saudara, ada banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kalau cara bermainnya masih seperti saat melawan Yaman, kalau cara bermainnya masih seperti saat melawan Timor Leste atau masih melawan Maladewa yang kurang meyakinkan, saya rasa Indonesia nanti akan menjadi bulan-bulanan. Dan yang paling penting menurut saya, harus ada tambahan pemain keturunan di situ. Apakah itu si Dion Mac atau si Gripen atau si siapa itu ya, Inoke Moresmo atau si
Coyan Damanik atau apapun itu tetap harus ada tambahan itu, karena saya tidak melihat ini cara bermainnya cukup meyakinkan saudara-saudara, karena tentu saja nanti di Piala Asia lawannya akan jauh lebih berat. Dan ya kalau nggak ada perubahan cara main, nggak ada perubahan taktik, nggak ada perubahan strategi, nggak ada perubahan cara bertanding nanti di Piala Asia, saya tidak terlalu yakin dengan peluang tim ini untuk lolos ke babak berikutnya untuk tampil di Piala Dunia bahkan. Nah, kejauhan lah saudara-saudara, kejauhan. Jadi harus banyak berubah saudara-saudara. Mumpung masih ada waktu. Ini kan masih bulan September, Oktober, masih ada November, Desember, Januari. Ya ada 3-4 bulan lah saudara-saudara. 3-4 bulan untuk berubah. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report saudara-saudara. Kasihan saya. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak menyenangkan, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!